Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Afrida Azmi. Di video kali ini kita akan bahas materi tentang proses respirasi aerob. Simak baik-baik ya. Respirasi aerob berasal dari kata aero yang artinya adalah udara atau oksigen. Jadi, respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen. Tempat terjadinya di mitokondria. Kita perhatikan ya gambar mitokondria. Jadi, yang warna coklat ini adalah membran paling luar dari mitokondria. Kemudian yang seperti cairan itu adalah matriks mitokondria. Dan yang berlekuk-lekuk adalah krista atau membran dalam dari mitokondria. Tahapan dari respirasi aerob sendiri itu dia ada beberapa tahapan, ada 4. Tahap pertama ada glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transport elektron. Untuk mengingatnya supaya mudah diingat bisa disingkat dengan Guido Report. Tahap yang pertama adalah glikolisis. Lisis artinya pecah, sedangkan gliko adalah glukosa. Terjadinya di sitoplasma. Kita perhatikan bagannya. Substrat atau bahan utamanya dari tahap glikolisis ini adalah glukosa, di mana glukosa itu dia C-nya ada 6, lalu akan dirombak menjadi asam pirufat yang C-nya itu 3. Jadi bisa dilihat di bagan itu dia glukosa itu dia ada 3 C-nya, menghasilkan 2 aspinat atau 2 asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Lalu yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Jadi reaksi ini antara yang akan mengubah asam pirufat menjadi asetil CoA agar bisa masuk ke siklus Krebs. Tempat terjadinya itu di bagian luar mitokondria dan hasilnya adalah 2 asetil CoA, 2 NADH dan 2 CO2 atau bisa disingkat 2 askocona. Proses yang ketiga adalah siklus Krebs. Tempat terjadinya siklus Krebs itu ada di matriks mitokondria yang seperti cairan-cairan itu. Kita perhatikan diagram siklus Krebs. Dalam satu siklus Krebs akan terjadi 2 kali putaran sehingga hasilnya juga 2 kali. Misalnya di sini ada NADH. NADH pada bagan itu dia terdapat 3 NADH. Jadi karena 2 kali putaran jadi 3 NADH dikali 2 sehingga menghasilkan 6 NADH. Jadi bahan yang digunakan pada siklus Krebs adalah asetil CoA. Hasilnya itu adalah 2 ATP, 2 FADH, 4 CO2 dan 6 NADH. Lalu yang proses terakhir adalah transport elektron. Itu terjadinya di membran mitokondria bagian dalam atau bisa disebut dengan krista. Perlu diingat, 1 NADH itu setara dengan 3 ATP dan 1 FADH itu setara dengan 2 ATP. Bahan yang digunakan ada 10 NADH, 2-nya dari glikolisis, 2 lagi dari dekarboksilasi oksidatif, dan 6 ada dari siklus Krebs. Lalu ada 2 FADH itu hanya dari siklus Krebs saja. Kemudian nanti dikalikan 10 NADH dikali 3 sama dengan 30 ATP. Dan 2 FADH dikali 2 sama dengan 4 ATP. Jadi total semua yang didapat adalah sekitar 34 ATP atau 34 energi.
Mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan diulang-ulang lagi videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.